Halo Sobat Madrisa dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Sobat Madrisa Indonesia, channel yang menyajikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu informasi dari Sobat Madrisa Indonesia. Meski menang, Zidane tuntut Real Madrid berbenah. Manajer Real Madrid Zinedine Zidane merasa gembira dengan kemenangan timnya atas Real Betis dini hari tadi. Namun sang manajer ingin timnya meningkatkan performa mereka di laga-laga berikutnya. Dini hari tadi Real Madrid memainkan pertandingan kedua mereka di La Liga. Real berhadapan dengan tim Real Betis di Estadio Benito Villamarin. Real Madrid sempat tertinggal 2-1 di babak pertama. Namun di babak kedua mereka berhasil membalikkan kedudukan menjadi 3-2 berkat gol bunuh diri dari Emerson dan penalti Sergio Ramos. Zidane merasa lega timnya bisa mengamankan kemenangan di laga ini. Ia mengatakan pada akhirnya pertandingan ini sangat sulit dan rumit. Zidane pada kesempatan kali ini menggarisbawahi mentalitas timnya saat dalam posisi tertinggal. Ia menyebut timnya harus berjuang hingga akhir hingga mereka bisa meraih kemenangan di laga tersebut. Ia mengatakan lagi, para pemain kami memberikan segalanya. Dan ini adalah 3 poin yang sangat penting bagi kami. Kami berhasil menang di stadion yang sulit dan melawan tim yang memenangkan 2 pertandingan pertama mereka. Meski menang, Zidane meminta para pemain Real Madrid untuk berbenah. Ia menilai timnya masih tampil kurang optimal dan ia ingin itu bisa membaik secepatnya. Real Madrid dijadwalkan akan kembali beraksi di tengah pekan nanti. Mereka akan menjamu Real Valladolid di Estadio Santiago Bernabeu. Real Betis versus Real Madrid. Performa menyedihkan striker 1 triliun rupiah. Luka Jovic kembali gagal memberikan kontribusi nyata buat Real Madrid saat berjumpa Real Betis pada pekan ketiga Liga Spanyol 2020-2021. Real Madrid sukses membawa kemenangan 3-2 dari kandang Real Betis di Estadio Benito Villamarin, namun tak ada satupun gol tim tamu yang lahir dari Luka Jovic. Los Blancos menang berkat kontribusi Valverde, penalti Sergio Ramos dan gol bunuh diri dari Emerson. Jovic diberikan kesempatan tampil sebagai starter dalam pertandingan kali ini. Namun Jovic gagal membayar kepercayaan pelatih Zinedine Zidane. Statistik sang bomber terbilang menyedihkan selama 72 menit beredar di lapangan. Bayangkan saja, ia tak sekalipun melepaskan tembakan. Jovic juga 2 kali gagal mengontrol bola dengan baik. Jumlah terbanyak di skuad El Real bersama Borja Mayoral. Satu lagi, Jovic hanya mencatatkan 14 sentuhan, angka terendah dari seluruh starter Real Madrid di partai ini. Apakah sudah waktunya Madrid menjual Jovic? Jovic sendiri seharga 60 juta euro atau setara dengan 1 triliun rupiah saat mendarat di Madrid pada bursa transfer musim panas 2019. Kalau menurut transfer market, harga pasar dia sekarang adalah 32 juta euro. Gareth Bale yang santuy hadapi kritikan di Real Madrid. Gareth Bale mengungkapkan cara melewati situasi sulit di Real Madrid. Pemain yang baru saja kembali ke Tottenham Hotspur itu mengaku selalu bersikap santai. Bale akhirnya bisa keluar dari Real Madrid usai ia dipinjamkan ke Tottenham Hotspur. Di Madrid, karir Bale sedianya tidak berjalan mulus. Pemain yang didatangkan Real Madrid sebagai pemain termahal di dunia pada musim 2013-2014 itu selalu dikritik dan dicerca fans. Padahal statistik Gareth Bale tidak buruk-buruk amat. Ia punya catatan 105 gol dari 251 penampilan dan turut membantu memenangkan 2 trofi La Liga dan 4 gelar Liga Champions. Pada musim panas tahun lalu, Gareth Bale bahkan sempat nyaris dibuang pelatih Zinedine Zidane. Namun kepindahannya ketika itu yang mana dirumorkan akan pindah ke Liga Cina, ia batal di menit-menit akhir. Bale kepada Football Daily mengungkapkan bagaimana dirinya melewati situasi itu di Madrid. Ex-pemain Southampton itu mengaku selalu bersikap santai. Gareth Bale mengatakan, "Aku baru saja belajar bagaimana menghadapi hal-hal semacam itu. Aku tidak menganggapnya terlalu serius atau terlalu berlebihan. Ini sepak bola. Lakukan yang Anda suka dan Anda hanya perlu memberikan yang terbaik. Terkadang hanya itu yang Anda dapat lakukan." Borja Mayoral diminta lakukan hal ini sebelum bergabung dengan AS Roma. Striker milik Real Madrid Borja Mayoral kabarnya kian dekat untuk bergabung dengan AS Roma. Namun sebelum transfer itu terjadi, sang pemain harus memperpanjang dulu kontraknya selama 1 tahun dengan Los Blancos.
Sempat dikabarkan menjadi buruan dari Lazio, ternyata penyerang cadangan milik Real Madrid Borja Mayoral kini akan segera bergabung dengan AS Roma. Klub asal ibu kota itu memang masih ingin mendatangkan seorang penyerang lagi, meskipun sudah mempertahankan Edin Dzeko di Stadion Olimpico untuk musim ini. Dengan kegagalan transfer dari Dzeko ke Juventus, AS Roma juga dipastikan tidak bisa mendapatkan Milik yang sejatinya disiapkan sebagai pengganti dari Dzeko. Karena itulah tim besutan Paulo Fonseca itu mencari alternatif lain dan sepertinya sudah menemukan sosok itu pada Mayoral. Pembicaraan antara kedua klub itu sepertinya berjalan cukup lancar setelah kabar dari Sky Sport Italia menyebutkan kesepakatan sebenarnya sudah tercapai saat ini. Namun sebelum proses kepindahan terlaksana, Mayoral harus terlebih dahulu memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid selama setahun dari 2021 ke 2022. Hal itu harus dilakukan karena metode transfer yang disepakati oleh kedua klub adalah peminjaman beserta opsi untuk melakukan pembelian pada akhir dari peminjaman sang pemain. Dengan kontraknya yang saat ini akan berakhir pada 2021, tentu tidak mungkin secara teknis untuk menggunakan metode tersebut. Maka perpanjangan kontrak ke 2022 memang hal yang harus terjadi. Kehadiran Mayoral sendiri diharapkan oleh Roma akan bisa menjadi pembantu pelapis bagi Dzeko setidaknya untuk sementara waktu. Dengan usia penyerang Bosnia itu tidak lagi muda, tentu pada akhirnya bomber Spanyol tersebut diharapkan bisa mengisi posisi penyerang utama AS Roma. Dengan usia yang masih 23 tahun, Mayoral tentu bisa memiliki masa depan yang cukup panjang untuk bisa menjelma menjadi penyerang yang handal dan terpercaya. Sang pemain sendiri tidak perlu khawatir dengan kesempatan bermain, karena Roma sendiri akan bermain di Liga Eropa, jadi akan ada cukup banyak pertandingan di mana mantan penyerang Levante itu tentu akan dimainkan.